Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang di sore hari ini Mitra GIC, saya Andi Umar hadir kembali menyapa Mitra GIC dan apa kabar semua, semoga sehat selalu. Di penghujung aktivitas di sore hari ini Mitra, doa kami selalu menyertai untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju rumah setelah beraktivitas hari ini begitu luar biasa Anda. Energi cukup banyak tuangkan hari ini semata untuk sebuah integritas atau juga dedikasi bagi lembaga atau tempat kerja atau perusahaan di mana kita beraktivitas sebagai sebuah amanah bagi kita semua. Untuk itu senantiasa Mitra JC di sore hari ini tetap bahagia mungkin dibilang sisa energi yang sudah banyak terkuras di hari ini, tapi Andi sangat yakin sekali Mitra JC perlahan tapi pasti energi kembali pulih dan Mitra JC kembali berkumpul dengan keluarga tercinta dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia tentunya. Hadir kami di program Muslim yang Talk, di mana program ini digagas oleh Prima DMI Jakarta Utara. Dan sudah hadir di studio Sang Ketum, dan insya Allah kita akan berbagi topik tentunya, termasuk juga akan berbagi program kegiatan yang saat ini sedang digagas atau sudah banyak dilahirkan oleh Prima DMI Jakarta Utara tentunya. Ada Ustadz Fikriana, beliau merupakan ketum Prima. Prima itu Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara, dan beliau akan mengangkat satu tema berkaitan dengan pertama karena kita momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah, dan kita akan coba ambil tema menanamkan akhlak Nabi pada diri remaja. Karena Muslim yang Talk tentu saja akan berbicara banyak hal berkaitan dengan dunia keremajaan Muslim, begitu kan ya. Dan lain dari tema itu, kami juga akan coba untuk angkat berikan inspirasi bagi kalangan muda, beberapa program yang sudah dilahirkan oleh Prima DMI Jakarta Utara, dan insya Allah akan kita bagikan informasi itu bersama Anda di sore ini. Untuk itu tetapkan Anda bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan live Facebook kita yang saat ini sedang bergabung di Facebook Radio GIC. Jangan lupa Mitra, kami tunggu Anda komentarnya atau tanggapannya, atau juga mungkin sharing berkaitan dengan dunia remaja yang akan kita bincangkan di sore hari ini. Ada Ustadz Fikriana. Assalamualaikum ya, Ustadz Fikri. Assalamualaikum Pak Ade. Gimana nih? Gimana, sehat? Alhamdulillah Pak Ade. Terima kasih. Di tengah sibuknya Ustadz Fikri sudah hadir di studio semata ingin menemani kita bersama. Ya, kesibukan seperti apa Ustadz? Alhamdulillah Pak Ade, tahadus binimah, kesibukan saya cukup positif sih akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini. Karena memang remaja itu ya Pak Ade terasa banget sih madorotnya ya. Ketika kita tidak berada di lingkungan yang positif gitu kan, yang keagamaannya positif, yang keagamaannya bagus gitu kan. Alhamdulillah tahadus binimah, saya dipercaya sebagai ketua perhimpunan remaja masjid, tentunya saya lebih banyak kegiatannya di masjid akhir-akhir ini. Iya. Jadi kalau ditanya kegiatannya, kesibukannya ya kesibukan saya di masjid, insya Allah. Di rumah gitu ya. Jarang di rumah. Dan di rumah pastinya sibuk untuk anak dan istri, tapi rupanya punya waktu khusus untuk remaja masjid. Iya gitu, betul. Ya. Dan ini pasti banyak program. Iya, ya? Bahkan kesibukan saya ini di luar malah mengalahkan kesibukan di rumah. Jadi di rumah jarang-jarang gitu kan. Iya, tapi bisa ditarik, saya hampir sebenarnya mencontoh Rasulullah SAW juga gitu kan. Bisa dikaitkan nantinya saya sampaikan. Terima kasih. Keren banget nih sore hari ini. Untuk itu Mitra JC tongkrongin obrolan kita sampai nanti sore di penghujung kebersamaan kita. Begitu ya. Baik Ustadz Fikri, sebelum kita masuk ke tema tadi, kita akan coba menanamkan akhlak Nabi pada diri remaja. Di tengah-tengah kita juga ada salah satu produk ya. Entah produk apa ini dan bagian dari unit apa di Prima DMI. Mungkin Ustadz Fikri bisa dijelaskan untuk Mitra JC para kaula muda nih. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC dimanapun berada, saya ucapkan kita semuanya mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit atau terkena virus COVID-19, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Mitra JC sekalian, hari ini saya berada kembali ya setelah kemarin sempat bahasanya sempat liburan dulu gitu kan, nggak hadir di Radio JC. Alhamdulillah insyaallah
kedepannya kita terus mengudara ya di kegiatan Muslim Young Talk ini. Nah, baik terkait yang ada di depan ini nih Pak Ade, jadi apa sih yang ada di dalam ini gitu kan? Apa saya mau sulap atau gimana? Jadi ini merupakan suatu produk ya dari Prima DMI ya, Prima DMI secara keseluruhan ya, khususnya saya sendiri silahkan Pak Dek. Kalau mau dimakan juga. Oh ya, ini barang dimakan ya? Iya betul, karena sudah kelihatan Mas Bro Masjid Berbagi Roti. Mas Bro Masjid Berbagi Roti. Ya, jadi programnya namanya Masjid Berbagi Roti, berada di unit ekonomi bisnis di kita gitu. Ada bidang ekonomi dan bisnis. Dan memang ini hanya roti ya, kalau bukan roti nanti bukan lagi Mas Bro ya. Mas apa? Mas Beras gitu. Mas Abang Bakso gitu kali ya. Nah iya, jadi isinya roti ya, sekedar roti. Ini program di unit ekonomi bisnis kita, tapi kita bukan buat bisnis gitu kan. Bisnis di sini artinya bisnis yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita berbisnis bisnis akhirat, bukan kita berbisnis dengan manusia gitu kan. Nah, jadi program ini kita iklankan juga di Quran Base. Kita pendanaan dari satu aplikasi yang namanya Quran Base. Alhamdulillah Tahdus Binima kita mengiklankan Mas Bro ini di aplikasi beliau dan alhamdulillah nyampe jutaan, puluhan juta sampai hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat Kang Yoga sebagai owner Quran Base atas supportnya terhadap kegiatan Masjid Berbagi Roti ini. Dan kedepannya juga selain ini kita ada sedikit ya, ada canceling masjid bekerja sama dengan Quran Base juga, masya Allah banget ini. Di unit bisnis, kalau Quran bisnis, ya bisnis juga ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi buat Kang Yoga nih, jazakumullah khairan kasir untuk supportnya yang sangat luar biasa. Gitu kan, Kang Yoga ini luar biasa pokoknya dari Idul Adha beliau support kita, dari pesantren Ramadan, dari Ramadan kegiatan-kegiatan Ramadan Fest itu beliau yang luar biasa support sama kami. Kang Yoga itu founder atau owner apa? Quran Base. Quran Base itu. Iya, betul. Kalau nggak salah founder gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, terkait ini kegiatan Masjid Berbagi Roti ini kita di Provinsi DKI Jakarta gitu kan. Khusus Jakarta Utara sendiri kita dijadwalkan sebulan bisa 2 kali Jumat ya, per Jumat. Tapi kita nggak mesti Jumat sih Mas Bro ini. Kadang kita ngasih hari Jumat, kadang kita ngasih hari Sabtu karena kita nggak mesti di masjid ngasihnya. Gitu. Jadi remaja masjid ngambil rotinya dan packagingnya ini di sekretariat kami Prima DMI Jakarta Utara bersekretariat di Masjid Darul-Hama Warakas. Mereka remaja masjid di utara ngambil ke kita terus untuk mereka bagikan di warga sekitaran masjid. Nah tujuannya apa? Kalau kita ngebagiin di masjid udah sering, toh hari Jumat juga udah banyak yang bagiin. Gimana caranya kita nggak terlalu numpuk di setelah Jumat? Kadang saya lihat tuh masjid ada yang dapat nasinya dua box gitu, ada yang dapat nasi terus minumnya 2 dokolok dan lain sebagainya gitu kan. Nah gimana caranya gimana caranya kita ngasih ke orang yang belum dapat gitu dan tidak di area masjid. Iya, betul, masih tetap di area masjid, tujuannya untuk mengangkat remaja masjid seperti yang pernah saya bilang di Muslim Young Talk sebelumnya. Kita ini punya apa sih moto namanya how to bikin viral remaja masjid. Gimana caranya remaja masjid ini viral gitu. Gimana caranya remaja masjid ini terkenal di sekitaran masjid atau di sekitaran RW-nya gitu kan. Nah, akhirnya kita membagikan Mas Bro ini roti ini ke warga-warga gitu kan. Kadang kita juga ke sekitaran di bawah kolong tol lah. Jakarta Utara sendiri kan memang terkenal lumayan masih banyak lah ya. Penduduknya cukup banyak. Akhirnya kita kadang di luar masjid kita juga kita berikan gitu kan. Nah, sempat lucu juga sih dulu pernah kita berbagi roti tapi hanya sekedar roti begini aja. Kita nggak pakai packaging seperti ini. Nah, ketika kita bagiin kayak gini aja, gimana ya kesannya itu? Apa sih cuman roti gitu kan? Kadang ada aja. Terus remaja ngomong sama saya, "Bang, masa saya digituin? Masa cuman roti gitu-gitu sama air putih?" Padahal gitu kan. Nah, kalau gini minimal kita misterius dulu nih isinya apa gitu ya. Iya betul. Selain misterius, menarik ya. Apa gitu kan jadi lebih kelihatan mewah ya. Betul. Biar padahal isinya cuma 1 gitu kan. Tapi bisa aja sih kalau ditambah air minum kan masih bisa ya. Iya betul. Iya betul banget. Iya. Nah, jadi akhirnya kita packaging seperti ini. Jadi ya sekarang nggak ada lagi tuh keluhan-keluhan seperti itu, gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngasih cuan plastik gitu, remaja itu jadi
kita pengen ngangkat remaja tapi malah dijelekin jadinya gitu iya, kan namanya netizen gitu. Iya. Akhirnya kita Apa aja ngasih dikomentari ya, ya. apa aja dikomentari. Nah, akhirnya kita packaging seperti ini. Dan mereka lebih pede saat mendistribusikan iya, ya. betul. Toh kita juga di sini udah ada tulisan kita, Mas Bro masih berbagi roti, kata-kata kita gitu kan. Di sini ada Instagram kita juga. Terus buat yang mau berbagi gitu kan, mau sodakoh untuk kegiatan Masjid Berbagi Roti ini bisa ada scan QR-nya gitu. Jadi boleh. Nah, sebenarnya tidak hanya sebatas mendistribusikan rotinya, tapi juga berpeluang bagi kita yang berlebih rezekinya bisa bergabung. Ada barcode juga di sini, lebih mudah ya. Oke, baik. Terus ini kan luar biasa, akhirnya banyak remaja-remaja yang ikut ambil posisi bagian pendistribusian. Seperti apa sih pendistribusian? Tadi kan mereka harus ngambil ke sekretariat DMI. Itu syarat mereka untuk bisa ke lapangan harus bagaimana? Syaratnya, nih mumpung di ini juga ya, Radio JIC, saya himbau kepada remaja masjid khususnya yang ada di Jakarta Utara, siapapun kalian yang masjidnya, remaja masjidnya belum kenal Prima DMI, langsung saja inbox ke inbox ke Radio JIC boleh, inbox ke Instagram kami Prima DMI Jakarta ya. Instagramnya boleh gitu kan. Syaratnya gampang banget sih untuk kalian mau ya, remaja masjid khususnya mau berbagi roti ini. Jadi setiap Jumat kita membagikan kurang lebih untuk satu masjid saat ini ya 80 piece gitu kan. 80 piece cukup banyak sih kalau dibagiin gitu kan. Bahkan nyampe 100 piece satu masjid. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal kontak kami, terus kami datang ke masjid kalian, kita sharing program gitu kan. Dan kita kerjasama. Artinya kami hadir, perhimpunan remaja masjid ini hadir bukan untuk mengatur remaja masjid, tapi kita memberikan peluang bagaimana caranya remaja masjid itu kegiatannya enggak PHBI doang gitu kan, ada maulid, ada jadi gimana caranya kita ada kegiatan sosialnya juga. Akhirnya dari sini kita memberikan pancingannya gitu kan, memberikan kailnya. Kedepannya kalian boleh berekspresi gitu kan sesuai keinginan kalian. Bahkan kalian pun ketika ingin membuat proposal untuk kegiatan ini, baik buat DKM lah atau majelis taklimnya atau sekitaran warganya, itu sangat mudah sekali dan kami siap membantu untuk pembuatan proposalnya seperti itu Pak Ade. Siap didampingi oleh Prima DMI Jakarta Utara. Iya, betul. Dan sejauh ini respon remaja-remaja masjid di Jakarta Utara sudah banyak terus tumbuh dan bergabung dengan Prima DMI. Ya, luar biasa banget sih. Saya juga tahadus bin nikmah ya Pak Ade, yang seperti tadi di awal bilang, kesibukan saya di masjid dan bukan hanya satu masjid itu. Saya keliling masjid, artinya support atau penerimaan dari remaja masjid khususnya di Jakarta Utara sangat luar biasa. Mereka sangat welcome banget gitu kan. Terakhir kemarin ada remaja masjid Al-Hamra gitu kan, masjid yang baru dibangun. Mereka juga ikuti perlombaan Masjid Binaul Masajid dari DMI Utara. Nah, kita datangi mereka, remaja pas kita datang itu mereka benar-benar baru terbentuk gitu kan, baru-baru seminggu terbentuk. Apalagi masjid gitu. juga baru ya. Baru 3 tahun gitu masjidnya. Tapi luar biasanya mereka langsung menang gitu kan. Jadi masjid Binaul Masajid itu menang gitu kan. Karena mereka berhasil membuktikan bahwa mereka siap dan mereka program-programnya bagus seperti itu. Nah, memang salah satu syaratnya adalah ada remaja masjidnya gitu. Selain itu juga kita hari ini sudah mendatangi 29 masjid. Benar-benar datang. Kalau untuk sekedar via WhatsApp kita udah ada 50 lebih remaja masjid yang ada di Jakarta Utara. Tapi kalau benar-benar datang kita baru bukan baru ya, boleh dikatakan luar biasa sih segitu 30 masjid ketika kita kumpulkan. Itu luar biasa Pak Dea. Mantap banget ketika pandemi ini sudah tidak ada, kita Prima punya ada kegiatan gitu kan, mudah-mudahan ini bisa besar. Nah, alhamdulillah sih antusias sangat luar biasa untuk remaja masjid se-Jakarta Utara ini. Insya Allah. Gitu Pak De. Dan tentunya bisa diikuti di kota-kota lainnya ya. DMI di kota Jakarta Timur, Selatan, Pusat, dan Selatan Barat ya. Barat. Sejauh ini gimana koordinasi dengan DMI kota? DMI kota ya. Selain Jakarta Utara. Maksudnya Prima DMI. Iya, Prima DMI. Nah, untuk di Provinsi DKI sendiri kita baru 2 kota yang dibentuk, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Untuk Timur, Selatan, Pusat, insya Allah abang-abang kita di DKI ya kan. Abang-abang kita di DKI akan membentuk akhir tahun ini, insya Allah. Gitu. Minta doanya aja. PR besar ya. Iya. Dan kayaknya Jakarta Utara bisa jadi percontohan sepertinya ya. Iya, dan mudah-mudahan. semangat juga untuk Kepulauan Seribu yang lebih awal lahir bersama dengan
Prima Iya, DMI betul. Jakarta Utara. Lagian ya. apa-apa kayaknya organisasi itu diutarakan ya. Rata-rata ya, diutarakan jadi apa-apa diutara dulu gitu. Tapi coba membuktikan ya Iya, betul. DMI Prima DMI Jakarta Utara. Iya, Ini betul. salah satu contoh dari kegiatan Prima DMI Jakarta Utara dari unit bisnis. Nah, sebenarnya selain unit bisnis, unit apa yang saat ini sedang berkembang di Prima? Selain unit bisnis kita juga ada pengkaderan. Tentunya setiap organisasi paling penting adalah pengkaderan Iya, gitu normal kan. ya, biasa Iya, gitu ya. jadi pengkaderan ini yang benar-benar paling nomor satu sih sebenarnya kita terus jalankan. Kita ada kegiatan namanya Masjid Camp gitu. Oke. Jadi Masjid Camp ini kegiatannya sebenarnya mabit gitu kan. Iya, Padahal bermalam gitu kan. kita nyebutnya Masjid Camp padahal Iya, isinya mabit gitu. Kita membuat remaja ini nggak kaget, mabit iya, males iya. nggak mau Iya, gitu kan. Dari Gitu. nama aja berat rasanya gitu Iya, kan. Tapi makanya kalau kita Masjid Camp Masjid ya. Camp pasti Iya, pada seneng gitu kan. friendly ya. Iya, kadang kita pun Masjid Camp bener-bener di gunung gitu kan ngadainnya. Kemarin kita sampai saat ini kita udah ngadain 5 kali Masjid Camp dari setelah per Januari ini ya. 5 kali Masjid Camp, 3 kali di masjid dan 2 kali di bener-bener di gunung gitu. Alhamdulillah kegiatannya ya luar biasa. Kalau di masjid kita lebih banyak kegiatan yang membangun spirit, membangun kerjasama sih antar anggota masjid. Dan Masjid Camp ini juga merupakan pola ketika ada masjid yang ada remajanya, kita adain Masjid Camp biar antar remaja masjid tali silaturahminya itu lebih kuat gitu kan, mengadakan kegiatannya lah, untuk sharing programnya, bagaimana cara membuat program yang bagus, bagaimana cara administrasinya dan sebagainya gitu kan. Iya. Nah, iya seperti itu. Iya. Kalau dari Masjid Camp, tadi kan ini divisi bisnis, unit bisnis salah satu di antaranya kan ada Mas Bro sudah jalan. Kalau tadi Masjid Camp, secara penamaan memang terasa friendly, dekat sekali gitu daripada kita pakai nama mungkin Mabit. Bagaimana konten isi kegiatannya seperti apa sih, Ustadz Fikri? Untuk konten isi kegiatannya sendiri, biasa kita ada kayak penyampaian materi tentang organisasi gitu kan, manajemen organisasi. Ada manajemen organisasi, tapi lebih banyaknya kita games. Games organisasi, games edukasi, games yang ada edukasi game ya. Iya, edukasi games gitu kan. Dan terusnya ya olahraga segitu-gitu yang ringan-ringan aja sih zaman sekarang itu. Gimana? Leadership mungkin ada juga ya, betul, leadership. Jadi games leadership pastinya, terus materi leadership. Paling yang kita naikkan itu untuk materi hanya manajemen organisasi dan leadership. Nah, gamesnya pun games yang tentang berhubungan dengan organisasi dan games tentang leadership itu fokus kita sih di situ. Pokoknya ringan dikemasnya ya. Iya, memang kalau berat-berat remaja udah malas tapi nggak ikut pesan lagi. sesungguhnya itulah ya, nyampe lah ya. Iya, dengan cara betul. itu ya. Luar biasa memang Prima DMI Jakarta Utara yang saat ini sedang berdiskusi bersama kami. Andiwar mau menyapa dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Muslim Young Talk. Hari ini kita berbicara bersama dengan Ketum Prima DMI Jakarta Utara, ada Ustadz Fikriana, dan kita masuk di sebuah topik hari ini, bagaimana kita menanamkan akhlak Nabi pada diri remaja. Karena Ustadz Fikri, yang kita pahami saat ini bahwa kita sedang di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kalau sedikit tadi sebuah pengantar, mungkin Mitra JC masih ingin banyak lagi mengetahui apa sih program produk kegiatan dari Prima DMI Jakarta Utara. Mungkin kita sedikit tunda sebentar, kita akan masuk ke tema ini Ustadz Fikri. Bagaimanapun remaja, mungkin kalau saya lihat konten-konten di sosial media cukup banyak, baik itu yang berkaitan dengan entrepreneur, konten bisnis, konten edukasi, konten spiritual, termasuk dalam hal ini konten keagamaan. Kalau kita lihat frekuensi mungkin untuk kalangan remaja, konten agama mungkin terbilang masih sedikit PR besar ya. Artinya belum berimbang dengan konten yang tadi entrepreneur, konten bisnis gitu dan lainnya. Nah, hari ini Prima hadir untuk mendongkrak bagaimana konten agama bagi kalangan remaja semakin mensejajarkan diri dengan konten-konten lainnya begitu. Nah, Ustadz Fikri hari ini dengan momentum Maulid Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah SAW harus selalu tercermin pada diri kita. Flashback ke belakang dulu, Ustadz Fikri, seperti apa sebenarnya pada saat Rasulullah wafat. Mungkin ini penting bagi kalangan muda, mungkin jarang ditemukan bahasan-bahasan yang memang lahir dari program remaja. Seperti apa Ustadz Fikri mungkin sebagai sebuah pengantar nih. Betul banget Pak Dek. Jujur sih dulu itu waktu saya kuliah ya Pak Dek.
ketika saya baik menceritakan ataupun saya dengar cerita kisah Nabi Muhammad SAW, suka merinding aja gitu kan. Wallahu alam kenapa kadang kita suka sedih juga. Bahkan sampai saat ini pun gitu kan, sedewasa ini pun saya masih ketika dengerin ceramah-ceramah Ustadz, para asatiz tentang Maulid Nabi, tentang kisah Nabi Muhammad SAW cukup terharu sih gitu kan. Karena memang terasa banget perjuangannya walaupun kita belum pernah bertemu, walaupun kita belum pernah lihat seperti apa gitu kan, walaupun kita belum pernah menyentuhnya, apalagi kita belum pernah memegangnya, belum pernah ngobrol dengan beliau gitu kan. Tidak sezaman dengan iya, beliau. Betul. Kita hidup di zaman yang memang tidak bertemu dengan beliau gitu. Nah, sempat saya dengar dari kisah-kisah para asatidz menceritakan tentang kematian Nabi Muhammad SAW gitu ya Pak Ade. Terasa banget sih bagaimana sahabat-sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad SAW itu ya, ketika Nabi Muhammad SAW pergi. Jadi ketika itu pada Haji Wada ya, saya dengar mereka ketika menceritakan kematian Nabi itu pasti Haji Wada khutbah di Haji Wada gitu kan, haji terakhir. Nah, rangkaian haji terakhir. Nah, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang sakit gitu kan. Ini sakit karena diracuni gitu kan. Pada 11 Hijriah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ingin pergi ke masjid. Nah, karena Nabi Muhammad SAW sedang sakit, tidak bisa berjalan, Nabi Muhammad dipapah, gitu kan, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib ke masjid untuk sholat. Gitu kan. Setelah sholat, Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar, gitu kan, terus menyampaikan dakwahnya seperti ini. Tidak ada yang aku takutkan setelah ini, gitu kan. Hanya ketika kalian memegang, kalian memimpin dunia ini, aku khawatir kalian terpedaya dengan semua yang ada di dunia ini. Seperti itu. Nah, dari situ Abu Bakar langsung berbicara, karena Abu Bakar paham apa yang dikatakan Nabi. Itu kan kode apa yang sedang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Hanya Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, aku, orang tuaku, anak-anakku semuanya siap menebus semuanya untuk engkau tetap berada di antara kami, seperti itu. Nah, ketika Abu Bakar ingin berdiri, ingin berbicara lagi, terus Nabi Muhammad memberikan isyarat untuk jangan berdiri, gitu kan. Nah, setelah Nabi khutbah, akhirnya pulang. Nah, Nabi pada saat itu masih sakit, dipapah lagi. Nah, ketika di rumah, waktu suatu hari subuh, Nabi Muhammad membuka jendela rumahnya, karena jendela rumahnya itu langsung ke masjid kalau zaman sekarang bahasanya. Nah, ketika dibuka tirainya rumah Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang diimami oleh Abu Bakar Siddiq sempat lihat bahwa Nabi Muhammad itu membuka tirainya dan hampir membatalkan sholatnya gitu kan. Karena saking bahagianya bahwa Rasul sudah sembuh gitu kan. Karena melihat sudah bisa membuka mimbar. Rasul Muhammad SAW tersenyum kepada para jamaah gitu kan. Nah, Abu Bakar dan para jamaah hampir menghentikan sholatnya. Terus Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat untuk melanjutkan sholatnya, terus ditutup lagi tirainya. Nah, padahal pada saat itu Nabi bukan tersenyum karena beliau sudah sembuh, karena pada saat itu beliau masih sakit, gitu kan. Beliau hanya ingin menengok para sahabatnya, gitu kan. Nah, beliau tersenyum terus kembali lagi ke pangkuan Siti Fatimah, istri beliau. Nah, ketika balik lagi ke pangkuan beliau, Nabi Muhammad seperti biasa bermanja-manja dengan Siti Fatimah. Akhirnya suatu hari Siti Aisyah, Siti Fatimah anaknya, gitu kan, datang ke rumah Siti Aisyah, gitu kan. Karena Rasul Muhammad SAW ketika sakit izin sama istri-istrinya bahwa aku ingin menghabiskan masa sakitku di rumah yang paling beliau cintai, Siti Aisyah. Nah, datanglah Siti Fatimah di suatu hari ketika Siti Fatimah memberikan makan, menyuapin Nabi Muhammad SAW makan, gitu kan. Nah, datanglah seorang laki-laki mengetuk pintunya, terus dibuka oleh Siti Fatimah, terus Siti Fatimah berkata, Nabi Muhammad sedang sakit, gitu kan. Nabi Muhammad sedang sakit, terus ditutup, diketok lagi, diucapkan lagi, Nabi Muhammad sedang sakit, ayahku tidak bisa ditemui karena sedang sakit, gitu kan. Nah, ketika itu Siti Fatimah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai anakku, sini. Terus Nabi Muhammad berbisik, wahai anakku, itu adalah malaikat. Malaikat datang untuk menjemputku. Malaikat itu datang untuk mengakhiri kehidupanku di dunia yang fana ini. Gitu kan. Nah, akhirnya Siti Fatimah kaget dan seketika bersedih
bahwa dia tahu bahwa itulah hari terakhir Nabi Muhammad berada di sisi mereka gitu kan. Nah, Siti Fatimah bersedih, terus dibisiki lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ketika bisikan kedua itu Siti Fatimah itu tersenyum, ketawa gitu kan. Nah, ternyata bisikan kedua adalah bahwa Rasul Muhammad SAW mengatakan bahwa setelah kepergianku, orang pertama yang meninggalkan dunia ini setelah kepergianku adalah engkau Siti Fatimah. Kayak gitu. Akhirnya Siti Fatimah tersenyum bahagia gitu. Nah, akhirnya datang malaikat itu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, wahai malaikat Jibril. Ya, sebutnya apa ya? Nah, wahai malaikat datang kepadaku gitu kan. Terus tanya, ketika datang ditanya oleh Nabi Muhammad, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, terus malaikat menjawab, hakmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, engkau telah ditunggu oleh para malaikat, pintu surga sudah terbuka luas untukmu gitu kan, kata Nabi Muhammad seperti itu. Terus kata malaikat seperti itu. Nah, Nabi Muhammad diam aja gitu kan, nggak bahagia nggak apa. Terus ditanya sama malaikat, kenapa engkau diam saja, nggak bahagia dan lain sebagainya. Wahai malaikat, aku tidak bahagia mendengar hal itu karena aku khawatir setelah kepergianku seperti apa nasib umatku gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Muhammad dicabut nyawanya, sakaratul maut, sangat sakit sekali gitu kan. Nah, sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk oleh pedang. Bahkan Nabi Muhammad kenapa mengatakan ummati karena Nabi Muhammad ingin melimpahkan semua sakaratul maut yang akan ditimpahkan kepada umatnya kepada Nabi Muhammad semuanya gitu kan, karena saking sakitnya sakaratul maut itu. Bahkan Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan surganya pun, sakaratul mautnya pun sangat sakit gitu kan, sangat luar biasa seperti bagaimana kita sebagai umatnya yang memang banyak dosanya, yang wallahu alam kita masuk surga atau seperti apa gitu kan. Apakah kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa. Itu sih sedikit kisah yang saya ketahui tentang kepergian Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu sih Pak. Oke, Masya Allah ya, banyak hal yang dapat kita petik bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW, betapa cintanya kepada umatnya gitu kan ya, dan di akhir hayatnya juga pasti beliau senantiasa merindukan kita semua. Nih, baik, mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang tidak Andi sampaikan di kesempatan sore hari ini, berhubung waktu mungkin yang tidak bisa kita lewati bersama. Poin akhir mungkin, hikmah dari peringatan Maulid Nabi bagi kalangan remaja ini seperti apa ini, Ustadz Fikri, dengan dinamika hari ini kalau remaja cukup kompleks ya saya lihat. Seperti apa nih? Luar biasa sih ya. Kadang memang ada sahabat berkata, aku belajar ilmu selama 10 tahun dan aku belajar akhlak selama 20 tahun. Artinya al-adab fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Adab itu lebih penting dibanding ilmu. Orang yang beradab lebih dihargai dibanding orang yang berilmu, seperti itu. Nah, itulah kenapa alasan indama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kenapa Nabi Muhammad diutus ya memang untuk menyempurnakan akhlak. Gitu kan. Gini Pak Ade, Nabi Muhammad diutus kepada umatnya untuk menyempurnakan akhlak. Itu kalau selama masih ada nabinya. Nah, memang sekarang ada al-ulama warasatul anbiya gitu kan. Ulama adalah pewaris para nabi gitu kan. Nah, tentunya PR ketika masih ada Nabi Muhammad, kita masih ada suri tauladan yang benar-benar kelihatan gitu kan. Benar-benar gampang dilihat mencontohnya gitu. Nah, sekarang umat yang memang tidak melihat Nabi Muhammad SAW, belum pernah bercengkrama dengan Nabi Muhammad SAW gitu kan, tetapi kita sangat merindukan Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, kita memang umat yang benar-benar ketika kita harus meniru akhlaknya, kita hanya mendengar dari kisah-kisah para ulama, kita hanya mendengar dari kisah-kisah di YouTube lah, di Instagram dan lain-lain sosial media lainnya, kita tidak benar-benar mencontoh langsung dari beliau. Seperti halnya seorang anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, kadang ada anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Saya nggak tahu bagaimana caranya menjadi seorang bapak, karena bapak saya nggak mengajarkan. Kan ada bapak guru, bapak ini dan sebagainya. Tidak, saya akan lebih mudah ketika saya diajarkan oleh bapak saya sendiri. Mungkin halnya seperti itu. Apalagi kita umat sekarang, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mencontoh dari kisah-kisah para ulama, para habaib gitu kan, yang menkisahkan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi sekarang masalahnya adalah kita ini berada di zaman teknologi yang memang akhlak ini bisa jadi orang itu
sulit untuk mengimplementasikan atau merealisasikan contoh akhlak. Ketika kita berada di luar, kita memberikan akhlak sama orang tua, ketemu gitu kan, silaturahmi gitu kan, salamnya seperti apa, adabnya seperti apa, itu kan bisa. Nah, sekarang sosial media gitu kan, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu kan. Kita semuanya apa-apa serba online gitu kan. Mungkin bisa kita memberikan contoh adab melalui sosial media, tapi benar-benar sangat minim banget untuk mempraktekkan itu, benar-benar kurang greget gitu. Akhirnya ya memang ini PR besar banget untuk para pendakwah-pendakwah muda gitu kan, untuk memberikan contoh, untuk memberikan bagaimana sih dikemas sosial media ini agar akhlak Nabi Muhammad SAW itu bisa dicontoh oleh anak muda zaman sekarang gitu kan. Jangan sampai udah kita nggak serba online gitu kan, nggak bisa mempraktekkan, kita memberikan contohnya juga yang nggak baik malahnya gitu kan. Kalau kita ketemu kan di majelis langsung ketemu enak, langsung negur. Kalau di sosial media gitu kan, bisa tatap muka enak, langsung negurnya. Kalau kita sosial media bener-bener jejak digital lah yang akan menentukan akhlak anak muda masa kini gitu kan. Karena ketika kita ngomong nih sekarang, oke, sekarang nggak ada yang nonton, tapi kan ini di save jadi jadi jejak digital, nantinya akan ada yang menonton. Gimana caranya? Ketika kita membuat video dikemas dengan sedemikian rupa, buatlah remaja-remaja Islam merasa luar biasa, wah keren nih. Bukan hanya keren penyampaiannya, tapi gimana caranya yang kita sampaikan itu sudah sampai kepada hati remaja. Jadi gampangnya kayak gini, sampaikanlah dakwah kalian melalui hati kalian. Ketika sesuatu datang dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Tapi ketika kata-kata sehebat apapun, sebagus apapun, ketika itu hanya keluar dari mulut kita, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri nanti ketika ditonton orang gitu. Jadi sampaikanlah dakwah kita melalui hati kita. Sekalipun itu simple. Oke, saya nggak bisa berdakwah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Apa aja yang bisa kamu sampaikan selama itu positif, sampaikanlah lewat hati kalian yang ikhlas. Insya Allah itu akan jadi dakwah kalian. Jangan sampai keahlian kita untuk berdakwah membatasi kita untuk kita tidak berdakwah gitu kan. Jangan sampai itu dijadikan alasan. Ketika kita bisa berbicara, ya itulah modal kita. Kita udah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan lisan yang bagus, kita bisa berbicara. Manfaatkan lisan kita untuk kebaikan dunia akhirat, manfaatkan lisan kita untuk kebaikan akhlak-akhlak anak muda zaman sekarang. Seperti itu, Pak Ade. Masya Allah ya. Jadi dengan adanya sosial media, dengan perkembangan ilmu teknologi, jangan menggelincirkan kita untuk dakwah dan juga untuk menguatkan akhlak, bagaimana bisa menanamkan pada diri kita semua bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Walaupun pastinya sangat luas dan tidak terbatas, tapi hanya kita mungkin hari ini begitu banyak sosial media, kita gunakan hal-hal yang lain, tapi pastinya mitra JC, para kaula muda, kita terus optimis, peluang dan kesempatan terus ada untuk kita. Begitu kan ya. Pak Ade, mungkin sedikit lagi saya tambahkan ya, takut pesan maulidnya biar tersampaikan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mencintai umatnya. Ya kan, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sebelum wafat beliau bercengkrama dengan sahabatnya, kalian bukan saudaraku, aku rindu kepada saudaraku. Ditanya sama sahabat, kita ini saudara engkau wahai Rasul, kenapa engkau rindu sedangkan kita ada di sini? Kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang hidup ketika aku tidak ada tapi mereka mengimani kepadaku. Gitu kan, orang yang saudara-saudaraku adalah orang yang hidup ketika tidak ada aku tapi mereka masih mencintaiku, mengingat aku. Itulah, maka dari itu buat para pecinta Rasul, remaja masjid pecinta Rasul, boleh kita melantunkan sholawat-sholawat, tapi jangan lupa juga selain kita melantunkan sholawat, kita juga berikan contoh akhlaknya seperti apa, adabnya seperti apa. Jangan sampai kita membacakan sholawat tapi adab kita tidak baik. Jaga sikap kita, jaga adab kita, gitu kan, untuk terus memberikan walaupun kita cinta, kita beri contoh bahwa mencintai Rasul itu seperti ini yang bagus, mencintai Rasul itu seperti ini akhlaknya, gitu kan. Memberikan contoh kepada remaja masjid yang lainnya, kepada remaja yang belum mau datang ke masjid, berikan contoh. Momen Maulid ini jadikan ajang untuk remaja masjid, remaja-remaja Islam yang ada di sekitaran kita untuk terus dan kembali mencintai Rasul Muhammad SAW, sehingga kita juga dijadikan umat yang dicintai oleh Rasul dan ditunggu oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad sebagai syafaat kita di akhirat nanti. Seperti itu. Baik, luar biasa nih Ustaz Fikri. Di sore hari ini terima kasih sudah hadir bersama Andi Umar dan juga untuk mitra GIC. Terima kasih sudah menemani siaran kita berdua di studio. Memang kita banyak hal yang
tentunya masih ingin disampaikan oleh Ustadz Fikri karena waktu yang membatasi kebersamaan kita di sore hari ini. Next mungkin kita berjumpa di sebuah topik lain yang tentunya semakin menghangatkan kita dari Prima DMI Jakarta Utara bersama remaja muslim dimanapun berada untuk DKI Jakarta ataupun di beberapa daerah gitu ya, remaja-remaja masjid. Kita terus optimis dengan apa yang kita harus emban hari ini dan ke depan agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri dan lingkungan kita berada di mana gitu ya. Kami berdua pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fikri di sore hari ini di tengah kesibukannya sudah di studio. Bila fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fikri terima kasih sudah hadir di sore hari ini.